Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan debat kandidat calon Ketua Pimpinan Komisariat IPP NU MTS Az-Zainabiyah masa khidmat 2025-2026. Salatullah wassalamu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tata tertib debat. Acara yang ketiga, penyampaian orasi oleh calon ketua pimpinan komisariat IPP NU MTS Az-Zainabiyah. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka bersama acara kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Asr ayat 3. Connected. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum orasi debat dimulai, di sini saya akan membacakan tata tertib debat calon ketua pimpinan komisariat IPP NU MTS Az-Zainabiyah. Tata tertib debat calon ketua pimpinan komisariat IPP NU MTS Az-Zainabiyah Pramian Taman Sreseh Sampang. 1. Kandidat calon ketua pimpinan komisariat IPP NU MTS Az-Zainabiyah diwajibkan memakai alma mater IPP NU. 2. Selama kegiatan berlangsung, dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur madrasah dalam bentuk apapun. 3. Untuk menyampaikan visi dan misi akan diberikan waktu 5 menit. 4. Setiap kandidat menjawab pertanyaan di setiap sesi dengan rincian sebagai berikut. Sesi pertama, setiap kandidat diperbolehkan memberikan pertanyaan kepada kandidat yang lain. Diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumennya. Dilanjutkan sanggahan dan memperkuat argumennya dengan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen. Sesi kedua, kandidat akan mendapatkan pertanyaan dari anggota, diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Sesi ketiga, diberikan undian pertanyaan, masing-masing kandidat dipersilahkan untuk mengambil pertanyaan. Kandidat akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Sesi keempat, kandidat akan mendapatkan pertanyaan dari pembina. Kandidat akan diberikan waktu 5 menit untuk menjawab. 5. Pada saat mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, peserta dilarang berkata kasar yang mengandung unsur sara. 6. Kandidat dimohon berdiri setiap menanggapi pertanyaan di saat mengemukakan pendapat.
7. Peserta debat yang membuat kerusuhan atau sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak mengeluarkannya. 8. Seluruh peserta debat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam Peraturan Kampanye Ketua Pimpinan Komisariat IPPNU MTS Az-Zainabiyah. 9. Seluruh hadirin dilarang berkata kasar dan membuat keributan selama berjalannya proses debat. Selanjutnya, dimohon semua kandidat untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Dipersilahkan untuk kandidat nomor urut 1 untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Diberi waktu 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya di sini akan memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi saya. Saya dari kandidat nomor 1 atas nama Aminatus Sa'diyah. Visi saya, terwujudnya PPNU sebagai kader perempuan NU yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan luas, serta berperan aktif dalam berbagai aspek. Dan misi saya, yang pertama, membentuk kader-kader PPNU yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan potensi intelektual, keterampilan, dan kreativitas siswi MTS Az-Zainabiyah. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan organisasi IPPNU yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan kandidat nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Diberikan waktu 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi saya. Saya dari kandidat nomor urut 2 atas nama Salimatul Karomah akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai berikut. Visi, membentuk insan yang berkarakter unggul, berdaya literasi yang tinggi, mengedepankan akhlakul karimah, dan menciptakan generasi cinta lingkungan. Dan dilanjutkan oleh misi saya yang pertama adalah menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, aman, nyaman, dan kondusif. 2. Membangun budaya madrasah yang berkarakter unggul. 3. Meningkatkan kemampuan literasi siswa. Dan yang terakhir, membentuk karakter siswa yang mengedepankan akhlakul karimah, berbudi luhur, cerdas, kreatif, dan berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan kandidat nomor urut 3 untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Diberi waktu 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, sekaligus menyampaikan visi dan misi saya. Saya, kandidat nomor urut 3 atas nama Najwa Barira Saad. Adapun visi saya adalah terwujudnya madrasah Islam yang berkarakter asri dan siap bersaing dengan nilai global. Adapun misi saya, 1. Menciptakan siswi MTS Az-Zainabiyah yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mewujudkan lingkungan madrasah yang asri. Yang ketiga, membentuk generasi yang mengedepankan akhlakul karimah. Dan yang keempat, membangun organisasi yang siap bersaing dengan nilai global. Sekian, terima kasih.
Memasuki sesi pertama, yaitu kandidat akan memberikan pertanyaan kepada kandidat lain. Dimulai dari kandidat nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Apabila nanti Anda terpilih menjadi ketua, strategi apa yang Anda susun untuk dapat membentuk karakter siswi dalam menegakkan nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari? Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1, diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Strategi yang pertama, saya harus bisa meneladani akhlak-akhlak yang mulia kepada anggota-anggota yang lain. Yang kedua, mengajak kebaikan dan mencegah akan kejelekan. Dan yang ketiga, membiasakan hidup disiplin, tidak hanya di lingkungan sekolah, akan tetapi dimanapun kita berada. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan sanggahan. Silahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada kandidat nomor urut 1. Bagaimana cara Anda untuk dapat mencontohkan dalam meneladani akhlak-akhlak yang mulia untuk siswi MTS Az-Zainabiyah? Sekian dari saya, terima kasih. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memperkuat argumennya dari sanggahan kandidat nomor urut 2. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memperkuat argumen saya dari sanggahan kandidat nomor 2. Dengan cara mengajak siswi MTS Az-Zainabiyah untuk menerapkan sifat-sifat yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Bagaimana cara Anda untuk mengembangkan potensi intelektual dan kreativitas siswi MTS Az-Zainabiyah? Sekian, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1 diberi waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3.
Untuk mengembangkan potensi intelektual, saya akan menyediakan ruang diskusi terbuka dan pengembangan diri serta bertukar pemikiran dan pengalaman dari anggota atau pengurus lainnya, bertukar pendapat dan mencari ide-ide lain untuk mengembangkan organisasi PPNU MTS Al-Zainabiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan sanggahan. Silahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada kandidat nomor urut 1. Dengan cara bagaimana Anda menyediakan ruang diskusi untuk pengurus dan anggota. Sekian, terima kasih. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memperkuat argumennya dari sanggahan kandidat nomor urut 3. Disconnected. Connected. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memperkuat argumen saya dari kandidat nomor 3. Cara saya untuk menyediakan ruang diskusi untuk anggota dan pengurus adalah berkomunikasi kepada kepala sekolah dan memohon atau meminta ruangan khusus untuk organisasi PPNU MTS Al-Zainabiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Apa strategi Anda dalam meningkatkan kemampuan literasi yang tinggi bagi siswi di Madrasah Al-Aliyah Al-Zainabiyah? Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 2 diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Strategi saya dalam meningkatkan kemampuan literasi yang tinggi adalah rutin untuk mengadakan literasi bagi siswi MTS Al-Zainabiyah, baik per minggu atau per bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan sanggahan. Silahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada kandidat nomor 2. Bagaimana cara Anda agar program kerja Anda bisa terlaksana secara rutin dalam per minggu atau per bulan? Sekian dari saya, terima kasih. Dipersilahkan kandidat nomor urut 2 untuk memperkuat argumennya dari sanggahan kandidat nomor urut 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memperkuat argumen dari sanggahan kandidat nomor urut 1. Dengan cara saya akan membagi beberapa kelompok dan menjadwalkan kegiatan tersebut
dalam per minggu atau per bulan untuk dapat diadakannya literasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Apa upaya Anda untuk menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, aman, dan kondusif? Sekian, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 2 diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya, dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 3. Upaya saya dalam menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan kondusif adalah menyusun tata tertib bagi siswi yang melanggar dan mengarahkan siswi untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan sanggahan. Silahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada kandidat nomor urut 2. Tindakan apa yang Anda lakukan untuk siswi yang melanggar tata tertib yang telah Anda tentukan? Sekian, terima kasih. Dipersilahkan kandidat nomor urut 2 untuk memperkuat argumennya dari sanggahan kandidat nomor urut 3. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu. Di sini saya akan memperkuat argumen saya dari sanggahan kandidat nomor urut 3. Tindakan yang akan saya lakukan adalah memberikan sanksi atau hukuman bagi siswi yang melanggar aturan sekolah, juga dengan siswi yang mencerminkan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Diharap kepada semua peserta debat untuk mengikuti jalannya debat. Sekali lagi, kepada semua peserta debat diharap mengikuti jalannya debat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Bagaimana cara Anda untuk membangun organisasi yang siap bersaing dengan era global? Sekian, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 2 diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya, dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Dengan cara mengevaluasi setiap minggu, meningkatkan program kerja, membentuk organisasi yang selalu kompak dan aktif. Sekian, terima kasih.
Dilanjutkan sanggahan, dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada kandidat nomor 3. Bagaimana upaya Anda untuk membentuk susu yang selalu kompak dan aktif dalam meningkatkan program kerja Anda? Sekian, terima kasih. Dilanjutkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memperkuat argumennya dari sanggahan kandidat nomor urut 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memperkuat argumen saya dari sanggahan kandidat nomor urut dengan cara setiap minggu selalu rutin mengevaluasi dan selalu mengontrol ketingkatan program kerja dan mengembangkan program kerja lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Sebagai seorang pemimpin nantinya, bagaimana upaya Anda dalam membangun organisasi yang siap bersaing dengan organisasi lain? Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 3 diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya, dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Upaya saya untuk membentuk organisasi yang kompaktif, mengadakan Halaqul Karimah, selalu mengadakan pertemuan setiap bulan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 dalam memaparkan argumennya. Dilanjutkan sanggahan. Silahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada kandidat nomor urut 3. Dengan cara apa Anda dapat membentuk organisasi yang selalu aktif? Sekian dari saya, terima kasih. Dipersilahkan kandidat nomor urut 3 untuk memperkuat argumennya dari sanggahan kandidat nomor urut 2. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk di sini saya akan memperkuat argumen saya dari sanggahan kandidat nomor urut 2. Dengan cara tidak putus komunikasi antar pengurus dan anggota, mengadakan kerjasama antar pengurus dan anggota, merumuskan tujuan bersama sehingga program kerja terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 dalam memaparkan argumennya. Memasuki sesi kedua, yaitu kandidat akan mendapatkan pertanyaan dari anggota. Dipersilahkan 3 anggota untuk mewakili mengajukan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Silahkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya kepada 3 calon kandidat. Silakan kepada rekanita Amel, rekanita Zahra, dan rekanita Najwa untuk maju mengajukan pertanyaan kepada ketiga kandidat.
Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Pertanyaan apabila nanti kalian terpilih menjadi ketua program unggulan, apa yang kalian lakukan untuk kemajuan organisasi? Sekian, terima kasih. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan argumennya. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekanita Amel. Jika saya terpilih, saya tidak perlu mencari program-program unggulan lagi. Karena menurut saya, mengembangkan program sudah ada di BPN Universitas Azhar Nabi yang lebih maju adalah keputusan yang lebih baik. Menurut saya, program yang ada di Universitas Azhar Nabi sudah menjadi yang terbaik. Daripada saya harus membuat program baru yang belum tentu bisa membawa organisasi lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1 dengan memaparkan argumennya. Dilanjutkan kepada rekanita Zahra untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dari moderator. Saya di sini akan mengajukan pertanyaan untuk calon kandidat nomor 2. Apa strategi Anda dalam mengkomunikasikan aspirasi? Apa strategi Anda dalam mengkomunikasikan aspirasi siswa kepada pihak madrasah? Sekian, terima kasih. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan argumennya. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekanita Zahra. Strategi saya dalam mengkomunikasikan aspirasi siswa dengan pihak madrasah adalah dengan melalui organisasi dan forum-forum tertentu seperti musyawarah siswi untuk menampung dan menyampaikan masukan secara terstruktur. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2 dalam menyampaikan argumennya. Silahkan kepada rekanita Najwa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bagaimana strategi Anda untuk menyalurkan kritik dan saran dari anggota? Sekian dari saya, terima kasih. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan argumennya. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita Najwa. Strategi saya dengan cara menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Pilih waktu dan tempat untuk diskusi pribadi. Contoh bentuk contoh spesifik dengan pujian yang diikuti kritik dan diakhiri saran perbaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 dalam menyampaikan argumennya. Terima kasih rekan Ita dan dimohon untuk duduk kembali. Memasuki sesi ketiga, yaitu undian. Masing-masing kandidat akan diberikan pertanyaan melalui undian yang telah disediakan. Kepada semua petugas kebersihan dan untuk segera melaksanakan tugasnya. Nabila Nabi 8C, Nita Alfiana 8C, Nada Kristina 7B, Sari Fatul Fatihah 7B, Satu Sari 7B, Nuris Siva Dari kandidat nomor urut 1 yang mendapatkan pertanyaan nomor soal ke-7 dengan pertanyaan bagaimana tips Anda dalam membagi waktu antara melaksanakan tugas di organisasi dengan pembelajaran di kelas? Connected. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hasil undian. Tips dari saya, yang pertama, membuat jadwal harian atau mingguan. Yang kedua, menentukan prioritas karena tujuan utama saya di atas Ajanabiyah adalah belajar. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Karena tujuan saya adalah belajar dan organisasi ada di urutan ke nomor 2. Kecuali ada hal yang penting dan harus segera dikerjakan oleh saya. Maka saya harus siap mengedepankan tugas dari organisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada kandidat nomor urut 1 dalam menyampaikan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 2 yang mendapatkan pertanyaan soal ketiga dengan pertanyaan. Di dalam menjalankan tugas di IPPNU pasti nantinya menemukan polarisasi atau pengelompaan dari anggota ataupun dari pengurus itu sendiri, sehingga dapat menghambat pekerjaan kita dengan menjalankan program kerja. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi masalah tersebut apabila nanti Anda terpilih menjadi ketua? Untuk kandidat nomor urut 2 diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hasil ujian. Solusi yang saya dapatkan dalam mengatasi persoalan tersebut adalah mengidentifikasi akar dari masalahnya, perbaiki komunikasi antar tim,
dan menetapkan kebijakan yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada kandidat nomor urut 2 dalam menyampaikan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 3 yang mendapatkan pertanyaan nomor soal keempat dengan pertanyaan, seorang pemimpin harus bisa menjalankan semua program kerja yang belum terrealisasi. Langkah apa yang harus kamu lakukan agar program kerja bisa terrealisasi semua? Untuk kandidat nomor urut 3 diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya, dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hasil undian. Langkah saya untuk memastikan program kerja terrealisasi sepenuhnya perlu menganalisis penyebab kegagalan, mengevaluasi dan merevisi rencana memperluas tanggung jawab tim, mengatur program kerja dan efektif, dan membuat rencana tindakan. Sekian, terima kasih. Menyampaikan argumennya. Memasuki sesi keempat, yaitu kandidat akan mendapatkan pertanyaan dari pembina kepada yang terhormat Ustadzah Wafiatul Husna, Sarjana Pendidikan Islam. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktunya dan semua ketiga calon kandidat yang semuanya sangat luar biasa, dan semua anak didikku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari visi dan misi ketiga calon kandidat yang semuanya sangat positif, yang semuanya bagus untuk kemajuan organisasi IPPNU di Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah. Visi dan misi yang disampaikan oleh ketiga calon kandidat tadi itu harapan saya bukan hanya sebagai ilustrasi, tetapi nantinya harus direalisasikan dengan program kerja kalian nanti di lapangan. Dengan pemaparan visi dan misi tadi, dalam memimpin sebuah organisasi pasti akan menghadapi dinamika pro dan kontra yang berpotensi untuk memicu gesekan internal di dalam organisasi IPPNU. Sebagai ketua terpilih nantinya, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda dalam mengatasi persoalan pro dan kontra yang ada di dalam organisasi? Yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi Anda untuk menjaga solidaritas antara pengurus dengan anggota? Mungkin itu pertanyaan dari saya untuk ketiga calon kandidat. Silakan untuk ditanggapi dari masing-masing ketiga calon kandidat. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari pembina. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembina. Pro dan kontra pasti selalu memiliki latar belakang, dan kita harus bersikap objektif dalam menghadapi fakta yang berlatar belakang tersebut. Kita perlu mengkaji ulang apa yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra tersebut, serta mengambil keputusan yang tepat untuk bertindak selanjutnya. Yang terpenting teguh pendirian, tidak boleh amati ombak hantam. Dan strategi saya akan memilah dan mencari penyebab pro dan kontra tersebut sehingga ditemukan indikasinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1 dalam menyampaikan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dari pembina. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembina. Dinamika pro dan kontra pasti ada dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, cara mengatasinya adalah dengan cara tetap menjaga kekompakan antar tim. Selalu menjaga kerjasama dengan tim. Karena dengan adanya kerjasama tersebut, persoalan baik kecil maupun besar akan bisa diselesaikan secara bersama-sama dan dapat terasa mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2 dalam menyampaikan argumennya. Dilanjutkan kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan dari pembina. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembina. Saya akan bermusyawarah ketika dalam organisasi terjadi problem pro dan kontra. Dengan bermusyawarah, saya akan mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan problem tersebut dan juga meminta pendapat pengurus lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 dalam menyampaikan argumennya. Demikian kegiatan debat kandidat ketua pimpinan komisariat IPP NU MTS Al-Zainabiyah. Marilah kita tutup kegiatan debat kandidat kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Gimana? Sudah mendengar visi dan misi apa? Sanggahan dari calon ketua untuk angkatan 2025-2026. Atau sudah menemukan? Halo. Aku sudah menemukan pilihan siapa yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin di tingkatan belajar diri menjadi ulama MTS Al-Zainabiyah. Gimana? Ada. Sudah. Yang kelas 1. Mari Soeharno. Halo.